Coba ceritakan dari awal, cuman bagaimana, kan orang awam tidak tahu seperti kami yang generasi koloni. Awal mulanya tuh dari game warnet sebenarnya, Pak. Dari biasanya kan dulu kan sebelum ada mobile kan mainnya di warnet dulu. Itu kan sering main PB dulu. Oh iya, PB. Kami berharapan juga khususnya dari dunia pendidikan ini Kak, kami bisa masuk ke eskul khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, terima kasih bagi Anda yang masih terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo di support channel ini dengan cara di klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Oke, kita kembali lagi pada malam yang keberapa nih, Kak? 20. Malam ke-20 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Di tengah-tengah kami sudah ada kaum milenial ya. Milenial ya? Gen Z ya? Gen Z. Lahir 90 ya? Nah, kalau ini tahun 65 ini. Oke, kita kenalan dulu nih. Di sebelah kiri saya siapa nih namanya? Reza Firmansyah. Siapa? Reza Firmansyah. Reza Firmansyah. Iya. Di tengah? Hengki Dika Pratama. Hengki Dika Pratama. Di sini Muhammad Pardoni. Muhammad Pardoni. Ini orang malam ini Doni. Siapa yang tidak kenal dengan Doni? Dan di sebelah kiri di ujung seperti biasa co-host kita Purwadi SP MSI. Oke, berhubung di sini ada Gen Z, jadi ini kan ada fenomena, sebenarnya fenomena bukan fenomena baru ya. Fenomena sudah lama. Yakni game online ya. Iya. Nah, di bulan puasa ini sebenarnya menjadi salah satu ajang untuk menunggu buka ya. Iya, Salah satunya. ngabuburit. Selain dari mungkin kita membaca Al-Qur'an, apalagi nih? Biasanya itu. Tadarusan untuk membaca buku dan sebagainya, salah satunya main game. Main game. Nah, inilah kawan-kawan kita di tengah ini adalah para pemain. Kebetulan si Reza ini adalah atlet, dan Hengki dengan Doni ini adalah pengurus e-sport Kabupaten Oku. Kita ke Doni dulu nih, Don. Siap Kak. Kalau kita melihat fenomena game ini untuk di Batu Raja seperti apa, Don? Dan apa namanya? Hiruk pikuknya lah kira-kira. Ya, baik Kak. Sebelumnya perkenalkan dulu Kak. Nama saya Muhammad Pardoni, saya mewakili e-sport Kabupaten Oku. Khususnya untuk game ini Kak, sudah lama sih Kak untuk ininya di Kabupaten Oku, karena awalnya juga kan kami sebelum terbentuknya ini ya memang kami ini penggiat game Kak, penggiat game yang memang dari tahun mungkin sudah 5 tahun yang lalu kami berkumpul di sini. Dari game-game yang di Batu Raja ini banyak pecintanya memang, khususnya di game itu ada game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire, dan PES. Jadi baik dari game HP itu semuanya ada di divisi-divisi tadi. Baik juga dari game itu juga ada PES. Mungkin kalau game-game lama itu kan mungkin kakak tahu kan PlayStation itu kan. Kalau itu game-game lama. Nah sekarang itu kan udah lagi ada game mobile. Artinya Android. ini sudah menjadi bagian kehidupan remaja lah ya. Iya. Jadi sudah semacam kayak hobi sih Kak. Jadi kan orang itu kan kayak baik dari bekerja, misalnya waktu senggang, mereka sih masih mencarinya pasti game kan untuk merefresh otak mereka. Jadi ya untuk bermain game itu ya memang untuk hobi. Semua pun juga bermain game Kak di masa-masa waktu senggang, kayak kita lagi berbuka puasa, menunggu berbuka puasa tadi kan. Jadi pada saat misalnya menunggu berbuka, kita buka HP ya main game, yang misalnya game yang kita senangi apa, misalnya kayak saya main gamenya Mobile Legends gitu kan. Jadi sambil menunggu ya kita mainnya nggak terasa, saya menunggu waktu kita main yang game itu tadi. Oke. Kalau ke ini nih, siapa? Reza. Ya Allah, Reza, lupa terus secara tua. Kalau Reza, kalau main game mobile ini sejak umur berapa? Dan biasanya itu kalau dalam sehari itu berapa jam ngabisin waktu? Kalau menghabiskan waktunya mungkin dari 8 jam kurang lebih.
Berapa? Mungkin kurang lebih 8 jam. 8 jam dalam satu hari, satu malam itu. Iya. Biasanya malam atau siang atau sore atau Biasanya malam, kalau nggak siang mungkin kalau ada waktu senggang. 8 jam itu dihabiskan dalam satu waktu atau dipotong-potong? Ya, kurang lebih mungkin. Kurang lebih. Oh, global 24 jam itu 8 jam. Ya, kurang lebih 8 jam. Biasa. Kalau dari umur berapa main? Dari umur mungkin 18 tahun. Tahun berapa itu? 2000. Nah, sudah tamat. Tahun berapa kalau tahun umur 18? 2017 mungkin. Oh, 2017. Di game mobile. Kalau game mobile ini sebenarnya mulai in-nya itu tahun berapa? Yang sudah mulai dipertandingkan dan sudah ada masuk dalam sebuah cabur e-sport. 2017. Kalau salah di caburnya mungkin tahun 2021. Tapi kalau untuk yang memang main pribadi itu sudah lama, di bawah 2017 kali ya? Ya, ikut turnamen di kafe mungkin. Ya kalau kami ini kan bagian dari PS1, PS2 masalahnya. Jadi itu bagian kita. Kalau Kak Pur ini mungkin Nintendo Kak Pur ya. Iya Nintendo dia. Kalau Pur ada pertanyaan enggak? Itu kan PUBG itu 2017. Iya, 2017. PUBG itu 2017. Masuk ke Batu Raja tahun berapa? PUBG. Kalau PUBG Mobile kita awal mulai di 2017 Kak. Masuk Batu Raja. Masuk Batu Raja. Jadi seasonnya itu. awal season itu season pertama. Jadi pencetusnya itu yang memang dari Tencentnya itu kemarin pertamanya kan di Jakarta. Jadi itu ke Palembang dan komunitas yang awal mulai di Batu Raja itu di tahun 2017 ke 18 Kak. Tahun 2018. Iya, jadi awal bentuk turnamen kami itu pertama kali turnamen PUBG kayak kami pernah melaksanakan itu awal mulanya bukan e-sport kan tapi komunitas. Jadi kami buat turnamen klub-klub di kafe-kafe itu Kak. Jadi kami kumpulkan kemarin kalau udah salah penggiat pertama pelaksanaan itu di Oku Express Kak. Saya ingat sekali itu di sekitar tahun 2018 kalau turnamen terbentuknya di Oku. Satu tim, satu kelompok berapa? 4 orang. Itu untuk Mobile Legend atau Itu untuk PUBG Kak. itu. Iya. Kalau Mobile Legend 5 5. ya. Oke. Kalau game mobile ini kan sebetulnya bukan hanya PUBG ya. Yang untuk dipertandingkan khususnya di dalam cabur e-sport itu kan. Iya. Kalau Reza, Ya. setahu Reza ada berapa game mobile yang memang ini dulu siapa nih? Yang belum bicara nih. Ada berapa Ki? Ada berapa game mobile Ki yang memang kerap dipertandingkan itu Ki? Kalau untuk di Batu Raja nih ada 3 mungkin. Cuma 3 macam? Mobile. Itu ya, HP. PUBG, Mobile Legend, sama FF. Oh cuma 3 itu ya? Ya, Tapi untuk sesungguhnya dipertandingkan. banyak kan? Iya banyak, tapi belum masuk lah. Pemainnya masih kurang. Pemainnya masih kurang ya. Yang Nah lain tapi itu kalau kan. untuk 3 game ini menurut saudara-saudara sekalian ini di Oku ini Untuk di Oku ini masih banyak pemainnya. banyak ya? Iya. Kalau soal bicara bakat pemain-pemain Oku nih, menurut kalian bertiga ini bisa bersaing tidak sebenarnya orang-orangnya? Nah ini atletnya nih. Ya, di atlet. Coba ceritakan pengalamanmu. Kalau untuk saingan sih bisa, kalau cuman dari mindset mereka mungkin. Mindsetnya seperti maksudnya. Mindsetnya mungkin kalau kami kan tekun. Kalau mereka kan cuma sekedar hobi, jadi kurang untuk ini. Tekun tuh dalam makna apa sebenarnya tekun? Ya serius dalam mengatur strateginya, untuk ininya, secara pola mainnya. Kalau pelajaran bagaimana nih kalau pelajaran? Kalau main game kan tekun ya. Ya. Nah kalau soal sekolah, apakah itu mengganggu? Itu tergantung dari merekanya juga, bagaimana mereka ngatur jadwalnya. Nah kalau Reza pengaruh nggak dengan akademis? Tidak terlalu ngaruh. Sebenarnya ada nggak juga ngaruh. Coba ceritakan dari awal, cuman bagaimana kan orang awam tidak tahu seperti kami yang generasi kolonial. Dari awal membentuk ceritakan membuat akunnya, kemudian kita pilih yang mana main PUBG atau main Mobile Legend atau main Free Fire-nya itu kan. Kemudian apa strategi-strateginya? Mungkin itu trik-trik kamu selaku pernah atlet karena mainnya tim itu kan, bukan main perorangan. Nah, seperti apa supaya menang misalnya kan. Coba. Awal mulanya tuh dari game warnet sebenarnya, Pak. Dari biasanya kan dulu kan sebelum ada mobile kan mainnya di warnet dulu. Itu kan sering main PB dulu. Oh iya PB. Nah, dari situ kan mulailah ada komunitasnya.
mulailah dari situ. Ada yang juga main mobile waktu itu 2016. Jadi disitulah mereka yang sering main tuh jadi pindah ke HP, download lah semua gitu. Habis itu ya untuk komunitas itu ya main game itu. Ketika peralihan dari PC ke mobile itu sulit tidak untuk beradaptasi? Mungkin karena kami player kan mungkin cepet lah adaptasinya. Adaptasi pakai jari Iya. gitu ya. Bung Hengki ini tadi sedikit sekali ya, ya dibicara. Nah, minta maaf nih guys. Aku nak minta pendapat Bung Hengki. Mengapa game online itu dianggap olahraga? Ya game online itu dianggap olahraga sih menurut aku sih masih mendukung untuk refreshing otaknya juga sih. Tidak jenuh. Kalau kita belajar terus tiap hari itu kan mungkin jenuh gitu kan. Olahraga ya olahraga lain, ini olahraga bisa di rumah. Relatif olahraganya bisa di mana baik kan. Bisa tempat di mana yang penting ada jaringan internetnya kan. Ya tapi masih kalau bisa masih dibatasi kan, masih tergantung anak-anaknya kan. Masih diawasi wong tua kalau bisa kan. Kalau ini masih sekolah SMP, SMA gitu kan. Ada kesamaan enggak dengan catur? Kan sama-sama pakai pemikiran. Ya, tapi catur kan perorangan yo. Ya, Jatuhnya ini kalau game mobile ini per tim dia. Ya, dia tidak bisa main dari level. strategi, misalnya main Dari catur kan strategi, ada strategi. ya hampir sama. Dia ada strategi. Perlu rancang pemikiran. Iya, perlu. Perlu ada Nah, rancangan pola tim itu pemikiran. seperti apa? Strategi nak menang tuh. Pola- Misal PUBG orang 4, gimana sih? 4 itu. Pola timnya yo tergantung di permainan dia. Ada yang turunnya cak drop zone gitu kan. Banyak ininya variasinya kalau drop zone-nya pindah di mana, turunnya di mana, kayak rotasinya sudahnya kemana gitu. Itu tuh semacam perang. Ya, semacam perang kalau itu. Bunuh membunuh. Ya. bunuh di game online. Siapa yang bertahan itu yang menang. Nah, siapa yang bertahan paling terakhir? Di suatu area pertempuran 4 lawan 4. Ya. Tim satu dengan tim Tapi kalau ini ada yang 4 lawan 4. Ini untuk ini ada yang 16 tim, 4 kali 16, ya kan? 4 kali 4 tim, Bang. Ya, 64 tim, 64 orang kan dalam itu kan. Dalam Dalam satu area. satu room itu. Iya. Bagaimana cara membedakan mana teman mana lawan? Ada ininya Kita dia. coba main nanti. Emang agak sulit, Nah, susah. itu kan ada ketika level tertentu itu ada senjata yang bisa didapat misalnya. Atau apa? Nah, senjata yang paling pamungkas apa di dalam pemain PUBG itu? Kalau PUBG itu biasanya yang sering di awam dipakai itu M4. Yang sering dipakai, Yang paling sering dipakai maksudnya. yang sering dipakai itu. Bentuknya apa itu? Kayak senapang ini, Bang mesin. senapang mesin, senapang rival. Assault rifle. Otomatis. Ya. Kalau Reja, sudah masuk ke dunia profesional enggak? Kalau untuk profesional belum, tapi kalau untuk Autoraya pernah Okuraya sudah sering Okuraya ini. Sudah ya? sering. Berapa kali sudah ikut turnamen? ikut turnamen. Nah, nggak terhitung lagi. Spesialnya di Mobile Legend. Ya, spesial di Mobile Legends. Spesial di Mobile Legend. Iya. Sudah berapa kali juara? Kalau juara sudah sering juga. Sudah sering. Sudah sering. Cuman yang lebih tingginya di Piala Gubernur Tahun berapa? 2021. Dapat apa waktu itu? Juara 1. Enggak, maksud aku tuh dapat apa hadiahnya? Trofi sama Uang pembinaan. ya Berapa? 25 juta. Oke. Tim tapi dia bagi Ya, empat. bagi 5. Nah, ini yang jadi juga ini agak berdampak ke psikologi anak ya. Jadi kami kan ada anak juga di rumah main. Itu sering kata-kata kotor yang keluar ketika main itu. Nah, itu yang sebenarnya merusak mental ya, kepribadian, attitude anak-anak itu. Satu misalnya dia sering ngomong kotor. Kedua dia pemalas misalnya. Kemudian berdampak kepada emosinya. Seperti apa kamu menetralisir itu? Itu dengan cara biasanya dengan komunikasi tadi. Ya, aku kan gitu kan per tim mainnya kan. Jadi ada yang satu penetral, ada yang satu juga yang sering emosian, mungkin bisa dinetralin oleh timnya. Bentuk luapan emosi tadi Ngomong kotor. Kalau Reja sering ngomong kotor. Itu hal mungkin di game mungkin. Tapi setelah dari situ evaluasi. Kata-kata apa yang paling banyak keluar biasanya kalau emosi itu? Kebun binatang kali ya? Ya, kurang lebih. Keluar semua kalau kebun binatang ini ya. Wabi anjay. Anjrit. Dia kesel ketika kawannya misalnya nembak
Iya. tidak tepat sasaran misalnya kan, atau dikasih arahan dia membantah gitu ya. Apa yang ini beda dengan arahan kan. Heeh. Jadi di antara sekian banyak game mobile ini yang favoritmu itu memang ML. Mobile Legends, dan itu menjadi spesialismu. Ya. Ada mungkin ke depan ingin menjadi atlet profesional, mungkin ada tidak niatan ke situ? Mungkin Lah lewat umur. Enggak juga sih, tapi sebenarnya masih bisa Masih sebenarnya. bisa. Kalau untuk profesional bisa. Bisa kan? Bisa. Cuman kan mungkin terbatas mungkin. Kalau terbatas untuk apanya nih? Untuk untuk Akses. aksesnya ke sana. Oh, tapi kan ini mobile, jaringan, artinya kan tidak hanya kita tidak harus di kota besar. Tapi kan lebih kalau untuk profesionalnya kan di Jabodetabek tuh. Ya. Ya, lebih Tapi kalau orang melihat kemampuan Reza, misalnya bertanding dengan orang-orang di luar dan dikenal, oh si akunnya apa namanya akunnya? Skyza. Nah, kalau Sky siapa? Skyza. Skyza. Kalau sudah lawan orang-orang hebat kan pasti dikenal orang. Ya. Menjanjikan tidak sebenarnya kalau ke depan? Kalau untuk ini Untuk itu Kehidupan. janji menjanjikan. menjanjikan. Menjanjikan untuk kehidupan, nang hidupnya anak uang maksudnya itu. Ya. Buat kedepannya lebih bisa ya. Nah, kalian kan mungkin sangat memahami ya kalau game-game online ini kan. Nah, kalian kan tinggal di Oku, tinggal di sebuah daerah yang mau tidak mau kan banyak hal yang mesti kamu tahu juga perihal entah apapun itu, entah pembangunan, entah sosial, entah ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Kira-kira mengikuti tidak Mengikuti perkembangannya? perkembangannya. Perkembangan yang mengikuti. Termasuk politik mengikuti. Kalau politik aku nggak. Mengikuti ya? Nggak. Kalau yang Pilpres kemarin ngikuti? Yang mana? Pilpres. Pilpres kemarin tidak terlalu. Nah, ini kan yang menjadi Tadi tertutup dia. yang menjadi Komunitas. yang menjadi perhatian yang anak-anak Gen Z ini. Nah, Minus. dan yang jadi pertanyaan, kalian sering tidak dijadikan komoditi politik? Misalnya, Dalam hal apa tuh? ya misalnya ada seseorang menggelar turnamen, menggait kalian. Itu kemarin ada Pak Ganjar. Ada ya? Ada Pak Ganjar kemarin kan. Menggait kalian ini. Iya. Yang jelaskan politik dengan permainan kan suatu hal yang berbeda. Hak pilih mereka ada, suaranya Main ada. mereka ini main politik juga sebenarnya. Ya politik strategi untuk menang. Apalagi Kak? Nah itu kan identiknya game online ini kan banyak yang negatif ya. Di antaranya itu kan slot itu ya. Slot apa suatu hal yang berbeda dengan game-game ini. Beda ya. Ini memang murni game ya permainan. Tidak ada sistem judi tidak ada ya. Kalau itu tergantung juga. Karena maksudnya tuh yang tergantung tuh mungkin tim ini mungkin temu tim si A, tim si B mungkin dipertemukan gitu. Oh itu sudah lain. Ya. Mungkin main mengalah dan sebagainya itu strategi ya. Tapi maksudku ada unsur judinya tidak ada ya game ini. Murni game ya. Tapi jual beli senjata, jual beli akun itu. Akun itu ya itu kan murni dari mereka yang menjual. Misalkan nih akunnya itu lengkap, misalnya ada skin ini atau skin itu kan dijual. Oh, dapat duit ya? Kurang lebih. Nah, menyambung dari pertanyaan Kak Pur tadi. Kalau kalian sempat baca mungkin kan di Aceh itu oleh gubernurnya kalau tidak salah. Iya. Itu game mobile ini diharamkan di situ. Fatwa MUI setempat itu kalau tidak salah. Iya. Yang ini yang PUBG. Seluruh berarti game ya. Karena katanya itu efek itu dianggap sama seperti narkoba. Candunya itu. Nah, bagaimana nih pendapat kalian bertiga? Mulai dari Doni dulu lah. Ya, awal mulanya ini kan kita kan komunitas kayak. Nah, jadi semenjak ada badan, kita ini kan sudah masuk badan cabur resmi. Jadi masuk cabur resmi e-sport Indonesia. Jadi game-game itu dikontrol, Kak. Jadi ada kontrol dari badan-badan dari cabur itu se-Indonesia, baik dari Oku khususnya itu ada badan cabur tadi. Jadi untuk menangkal isu yang negatif tadi, itu tadi sudah ini kan bahwa cabur ini tidak negatif. Khususnya terjadi yang di Aceh tadi kan. Kalau untuk di sini Sumatera Selatan khususnya di Oku ya menyambut di naungan KONI, apalagi kita kan sudah di naungan KONI, apalagi kita sudah masuk pertandingan resmi, jadi ya tidak negatif. Mungkin yang efek negatif itu yang ada isu-isu yang dari mereka karena ada kekerasan di dalam game itu mungkin kan. Tapi kalau kita menyikapinya bahwa kalau kita ini cabur ini memang menekuni yang memang karena cabur ini kan prestasi kan, sudah masuk cabur prestasi. Jadi ya memang hal yang positif membawa suatu kebanggaan daerah. Lagi kan kemarin kan sudah ada tingkat-tingkat kabupaten yang sudah kami ikuti, misalnya contohnya di Porprov
Dan itu juga ada misalnya kemarin itu salah satu keluarga dari atlet memang ada yang larangan apa mau ikut jadi atlet e-sport kan. Nah, tapi sudah dibuktikan dari atlet tersebut bahwa cabur ini bisa membanggakan buat mereka dan daerahnya. Jadi sudah itu kemarin sudah juara dan mereka buktikan bahwa prestasi itu sudah mereka tunjukkan sudah mewakili Oku di tingkat provinsi. Dapat medali? Dapat medali. Pertama di Porprov Oku Raya kami mendapat medali emas. Pertama kali ikut. Pertama kali ikut dan diselenggarakan di Oku. Itu di cabur PUBG. Dan atlet-atlet kami kemarin itu kan kebetulan dari rata-rata usianya pelajar, Kak. Jadi kemarin itu dari sekolah SMA Negeri di Batu Raja memang kemarin karena kan cabur e-sport ini kan tidak termasuk unggulan Kak ya, karena banyak game apa ini apa cabur apa kan. Belum melek lah, tapi sudah dibuktikan rupanya dari keteguhan mereka, keseriusan mereka karena bermain game, jadi ya bisa membuktikan bahwa game ini bermanfaat bagi mereka. Kalau Hengki? Ya kalau aku nerus ke dari Doni tadi, kalau untuk masalah larangan itu sih, kalau ini mungkin pendapat aku sih karena di PUBG itu mungkin. PUBG itu seperti real itu, real seperti karakter membunuhnya. Terus efek dari darah itu juga keluar. Oh, Itu percikan darahnya warna merah. Kemarin pertama kemarin enggak katik warnanya lain kalau warna merah. Nah, sekarang sudah diupdate sama Tencent, sudah bisa diganti warna kuning, warna hijau. Sudah bisa tidak berbentuk darah merah lagi dia. Sudah diperbaiki. Menurut Hengki Secara umum ya masih bisa tidak ini nih. Tencent apa Tencent? Tencent itu yang bentuk yang buat Yang ini. punya game. Ya, punya game. Agensinya lah. agensinya begitu nah. Kalau Reza? Dampak negatifnya. Nah, yang pertanyaan yang tadi tuh. Ya. Kalau di daerah salah satu daerah kan dia bahkan mengharamkan. Nah, bagaimana pendapatmu sebenarnya? Itu tergantung dari yang mainnya sih. Oke. Tapi tepatnya mungkin dari mindsetnya, mungkin dari orangnya terlalu toksik mungkin. Oke. Tapi kan itu kalau dari pribadi bisa lah untuk diatur. Bisa direm-rem lah ya. Iya. Orang tua marah enggak sebenarnya? Ya kalau dia melewati dari jam misalkan nih disuruh tidur jam 10 melebihi batasnya otomatis kan dimarah dia sih. Oh. Iya. Ini yang dikhawatirkan para orang tua, para pemimpin, ya, tokoh agama. Bahwa generasi bangsa ini semacam diracun ya oleh game ya. Khususnya game yang berkarakter membunuh. Nah ini mungkin ada hubungan enggak dengan anak-anak yang sekolah sering tawuran itu kan? Menurut kamu itu karena doktrin dari game itu atau bukan? Bukan, murni dari mereka. Kalau menurut pribadiku mungkin itu murni dari mereka. Bukan dari game. Bukan dari game. Nggak ada dampaknya mungkin untuk diri. Misalnya anak-anak melawan orang tua, melawan guru. Yang dulu kan takut kalau anak-anak ini sama guru kan nggak ketemu. Nah sekarang sejak era digitalisasi ini anak-anak pemberani ya, umur 3 tahun lah dipegang Android kan. Sudah dikenalkan dengan perilaku, sifatnya lah ya, berubah. Jadi itu tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungan kalau masalah untuk Game dengan itu ya. nggak ada. Ke prestasi sekolah. Kadang-kadang anak-anak itu kan banyak lah main game daripada baca buku. Atau yang baca buku kan sekarang bisa buku online. Apalagi buku cetak. Jarang sekali yang malas ya gara-gara game. Balik sekolah pun langsung buka HP dengan. Mungkin kalau di total sehari lebih dari 8 jam buka HP itu. Dari organisasi e-sport ini ada enggak himbauan-himbauan untuk para anak muda yang jadi komunitas-komunitas itu. Sehingga itu kan terbentuklah karakter tadi, bukan karakter yang merusak. Ya. Mana itu dalam aturan organisasi? Kalau kami sih Kak, khususnya dari e-sport ini kan kami kan ada memang program-program yang kami bangun Kak. Karena kan dari pusat juga ini sudah keluar dari se-Indonesia malah, tapi memang khususnya di Sumatera Selatan belum masuk. Itu ada khusus sekolah itu sudah masuk ekstrakurikuler Kak, cabur e-sport ini. Oh, ada ya? Sudah masuk, apalagi di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat mereka sudah dari sekolahnya SMA sudah masuk ekstrakurikuler sekolahnya. Jadi biasanya kayak ada eskul futsal, basket, dan itu sudah dimasukkan eskul di sekolah mereka. Ada beberapa tadi. Ada beberapa. Ya, jadi emang keinginan kami juga sih, mungkin harapan kami juga kan ke depannya mungkin biar bisa kita bina mungkin dari pelajar tadi. Kalau misalnya ada dampak tadi ya kita
edukasikan melalui eskul tadi ke sekolah mereka bahwa ini loh game-game yang memang positif, yang memang termasuk naungan dari cabur e-sport tadi. Oke. Kalau bentuk dukungan untuk sejauh ini bagaimana nih untuk baik dari pemerintah daerah, stakeholder terkait ataupun dari e-sport sendiri, dukungan terhadap Infrastruktur, peralatan. iya, mobile terhadap keberadaan kalian-kalian ini dirasakan tidak manfaatnya? Iya. Ada tidak manfaat? Ada, tidak sebenarnya? ada dirasakan. Awal mulai kan kita kan dibentuk ini kan, jadi kan kami ini kan dibina Kak. Jadinya awal biasanya kita kan main di KP, di luar ada kompetisi yang resmi dinaungan memang dari KONI langsung kan. Apalagi kita dari KONI, cabur ini kita induk langsung ke KONI. Jadi cabur e-sport ini memang sudah difasilitasi baik dari kegiatan turnamen misalnya kejuaraan resmi, baik dari anggaran segala macam itu untuk kami mengembangkan prestasi mewakili Kabupaten Oku itu sudah kami dampak. Kami sudah rasakan fasilitas-fasilitas pendukung tadi. Jadi mungkin harapan ke depannya tadi ya baik dari instansi memang kami berharapan juga khususnya dari dunia pendidikan ini Kak, kami bisa masuk ke eskul khususnya mungkin dari Provinsi Sumatera Selatan dulu mungkin yang awal gebraknya kan, baru nanti dari kabupaten kami bisa masuk ke sekolah-sekolah tadi untuk membina mencari pembibit atlet khususnya tingkat pelajar. Terakhir Don, mungkin harapan-harapannya tadi bisa diulang lagi. Ya harapan sih khususnya kami dari e-sport Indonesia Kabupaten Oku ini ya lebih dapat lagi perhatian lagi khususnya dari pemerintah bahwa kami sudah membuktikan bahwa cabur kami ini sudah mendapat suatu kebanggaan baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi kami ingin mempertahankan prestasi kami yang sudah kami raih Kak. Karena atlet-atlet kami ini ya memang kami ingin lanjutkan lagi karena baik di tingkat-tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi semakin banyak kompetisi kejuaraan-kejuaraan resmi yang memang yang diadakan di kabupaten memperebutkan piala misalnya bupati atau apa, misalnya dari perusahaan harus sinergi dengan kami. Jadi misalnya memfasilitasi atau tempat atau penunjang yang kami butuhkan. Karena memang atlet-atlet kami ini khususnya Kak, mungkin aku cerita dikit dari PUBG juga, dari Oku sudah ada mendunia Kak. Itu salah satu atlet PUBG asli orang Batu Raja. Siapa? Namanya Herli Juliansa. Dia sudah mewakili Indonesia malah di kejuaraan asli Batu Raja di dusun Batu Raja. Jadi dia memang kalau basic ininya dia kan memang asli orang Batu Raja, memang ditekuninya kebetulan dia sekolah pendidikan di Jakarta. Jadi memang baik dari kompetisi di Jawa kan lebih banyak ketimbang kita kan Kak. Jadi dilirik suatu klub profesional dan akhirnya dia ditarik klub nasional. Klub nasional yang memang profesional yang menggait dia. Dan akhirnya dia juara di tingkat nasional di liganya e-sport di sana dan mewakili Indonesia. Jadi memang untuk atlet-atlet kita bisa sebenarnya untuk bisa ke sana. Tapi itu tadi tinggal dikawal lagi, dipoles lagi. Jangan sampai mereka hanya sebatas juaranya di provinsi saja. Mungkin gitu Kak. Hengki? Terakhir? Dari aku, harapan aku ya untuk pemerintah dan jajaran setempatnya kalau bisa dimaju lagi kan, bisa didukung untuk perkembangan e-sportnya. Paling itu bahaya dari aku. Oke. Reja? Mungkin harapan dari kami yang mungkin dari player ya, ingin memajukan suatu daerah ini melalui game ini. Peran dan kontribusinya ya sebagai player. Iya. Mungkin dari jalan itulah mengangkat nama daerah. Iya mungkin. Untuk mengangkat nama daerah. Ya mudah-mudahan sudah cukup komplit ya. Pertanyaan kalau teknis gamenya mungkin lebih tahu kalian inilah. Yang jelas dia bonus-bonus lah merasa tuh mereka. Hero-hero dan lain sebagainya. Kami akhiri perkesan kami pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.